Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, baik itu nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani. Karena dengan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah. Salah satunya yaitu ibadah yang kita sedang lakukan hari ini, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga dengan ibadahnya kita di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita yang insya Allah masih istiqomah dalam menjalankan segala ajaran yang dibawa olehnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dunia ini sejatinya adalah tempat bagi kita untuk menjalankan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selaku orang-orang yang beriman, maka kita harus menghadapi ujian tersebut dengan cara berlaku sabar dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan suatu perilaku atau suatu amalan yang pasti teman-teman juga sudah mengetahui bahwa sabar itu adalah menahan diri dari segala keluh kesah atau menahan diri dari segala sifat ketidaksabaran. Karena seseorang yang mampu menahan dirinya dari sifat keluh kesah, dari segala kegelisahan, dan juga segala kesulitan, dari segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka orang itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan apabila sebaliknya, jika orang tersebut tidak mampu menahan dirinya atau tidak mampu menahan hawa nafsunya, ketika mendapat suatu cobaan berupa kegelisahan, ketakutan dan sebagainya, maka orang tersebut tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Sebenarnya ujian itu sendiri tidak hanya bersifat cobaan yang berupa musibah, tetapi ujian itu sendiri pula bisa dalam bentuk suatu kesenangan dunia. Karena dari kesenangan itulah keimanan kita diuji, kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kesenangan itu diberikan kepada kita, apakah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu berlaku sabar, dengan kita memiliki sifat sabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan fadilah atau berbagai macam manfaat dari sifat sabar itu sendiri. Yang pertama diantaranya yaitu kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, sungguhnya kami akan uji kalian dengan suatu cobaan berupa ketakutan, kegelisahan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang senantiasa ketika mendapat musibah mereka berkata, sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya pula kami kembali. Merekalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan diberikan kehormatan, dan merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Untuk itu, dalam momentum Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kesabaran kita melalui ibadah puasa kita agar kita senantiasa dirahmati dan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.